Ya, shalom sobat muda. Ketemu lagi di bulan yang baru, di bulan September. Kita akan bahas tentang stand firm in faith atau bertekun dalam iman. Kita akan baca Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Juga kamu dahulu yang jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, dan apa yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ya, kalau kita baca ayat ini kita harus tahu latar belakangnya. Paulus mendengar bahwa di dalam jemaat Kolose terdapat guru-guru palsu. Mereka mengajarkan bahwa untuk mengenal Allah dan diselamatkan dengan sempurna, seseorang harus menyembah roh-roh yang menguasai alam. Kemudian harus juga mengikuti tradisi nenek moyang. Paulus menulis surat ini untuk menentang ajaran-ajaran yang keliru seperti itu. Ya, jadi kita tahu ya bahwa di Kolose ternyata ada guru-guru palsu dan surat ini adalah surat yang ditujukan untuk menentang ajaran-ajaran yang keliru dan menyatakan bahwa hanya Yesus yang membawa keselamatan yang sempurna. Jadi intisari dari surat ini adalah Yesus Kristus sanggup membawa keselamatan yang sempurna dan ajaran-ajarannya cukup. Jadi kita nggak butuh ajaran-ajaran yang lain. Pelajaran yang dari Yesus itu sudah cukup. Kita nggak perlu diajar oleh guru-guru yang lain. Hanya Yesus sajalah sumber pengajaran dan keselamatannya itu sempurna. Hanya dengan bersatu dengan Kristus, dunia memiliki harapan untuk diselamatkan. Untuk itu, dunia ini butuh Kristus, di mana dunia harus mengenal setiap pengajarannya dan terlebih lagi hidup di dalam Kristus yang menyelamatkan. Jadi hanya keselamatan yang sempurna hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku, kata Yesus, kau dapat berjumpa dengan Bapa dan peroleh keselamatan yang kekal itu. Nah, kita tahu bahwa Paulus memaparkan pengaruh karya Kristus bagi jemaat Kolose. Sebelum mengenal Yesus, mereka jauh dari Allah. Kita bisa baca itu di ayat 21. Kemudian karya Kristus mendamaikan mereka dengan Allah dan tujuannya supaya mereka tak bercacat celah. Itu kita bisa baca di ayat 22. Jadi dialah Yesus yang mendamaikan hidup kita. Dulunya kita jauh dari Allah, bahkan kita tidak berkenan di hadapannya. Tapi hanya oleh karena Yesus kita boleh perkenanannya, kita boleh pembenarannya. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kecakapan kita, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Yesuslah yang menyelamatkan hidup kita. Kita yang jauh dibuatnya menjadi dekat. Yesuslah pendamai itu. Hanya oleh karena keselamatan Yesus saja, kita boleh keselamatan dan diperdamaikan dengan Allah. Jadi yang perlu kita kejar adalah membangun hubungan dan kebergantungan dengan Yesus. Jadi lebih daripada semua ritual agamawi yang kita lakukan, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ibadah setiap minggu is good, pelayanan is good. Tetapi tanpa hubungan dengan Kristus, kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Kristus, maka semuanya itu sia-sia. Ya, hanya oleh Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran sehingga kita dimampukan hidup berkenan di hadapannya. Kebergantungan dengan Allah itu harus kita bangun dengan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita dan dia akan membawa kita semakin mengenal dia dan hidup berkenan di hadapan dia. Nah, aplikasinya bagaimana? Keteguhan dalam mengikut Injil merupakan syarat supaya seorang tetap diselamatkan. Injil adalah jalan satu-satunya keselamatan. Kabar baik, good news. Orang di luar sana sudah mencari dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam ritual agama, tapi mereka tidak menemukan pribadi Allah, bahkan mereka tidak menemukan keselamatan itu. Dan Yesus memberikan jawabannya dengan dia datang menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, mati dan pada hari yang ketiga bangkit untuk memberikan kemenangan bagi kita. Bentuk kata bertekun
Ya, bahasa Yunaninya adalah epimeno dalam ayat 23. Dalam bahasa Yunaninya menyatakan bahwa Paulus ingin para pembaca suratnya untuk tetap bertekun, yaitu harus tetap setia dalam iman. Mari kita bertekun dalam iman dengan cara apa? Hidup mengandalkan Injil atau hidup mengandalkan Yesus. Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita. Yesus sebagai satu-satunya sumber yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Hidup berdasarkan Alkitab bukan tradisi agamawi. Kita tidak melakukan ritual-ritual agamawinya. Walaupun ritual agamanya bagus, tapi sekali lagi tanpa hubungan sia-sia belaka. Ya. Guru-guru palsu hanya mengajarkan ya apa yang sesuai dengan tradisi agama, sedangkan Yesus memberikan hidupnya mati bagi kita, dan dia memberikan jalan keselamatan yang kekal. Percayalah pada Injil Yesus Kristus, jangan ditambah, jangan juga dikurangi. Hanya dengan Injil kita mampu bertahan dalam menghadapi setiap tantangan. Jadi Injil bicara Yesus, karya Yesus yang luar biasa. Kita hanya butuh percaya kepada Yesus dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak perlu ditambah-tambahi dengan melakukan perbuatan baik. Ingat, perbuatan baik yang kita lakukan adalah karena Kristus yang ada di dalam kita. Kita dimampukan untuk berbuat baik. Jadi jangan kebalik-balik. Jangan sampai kita masih berpandangan bahwa berbuat baik supaya selamat. Kita ke gereja supaya dapat berkat Tuhan. No, kita sudah diberkati, makanya kita beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan, pujian, pengagungan. Jadi kita perlu pemahaman yang benar. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh guru-guru palsu, sama seperti yang ada di Kolose, yang menyatakan bahwa keselamatan tidak hanya Yesus, ya Yesus plus, no. Hanya cukup Yesuslah yang sempurna. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha kita, bukan karena kita melakukan ritual agamawi, tapi karena Yesus satu-satunya keselamatan itu. Change your mind, waktunya ngebum. Mari hari ini kita turn in faith, bertekun dalam iman, dengan percaya sungguh Yesuslah jalan satu-satunya keselamatan. Bukan karena melakukan ritual agamawi, bukan karena kita melakukan banyak hal pelayanan, no. Tapi kita mau bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kebergantungan dengan Allah itu yang kita bangun sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan biarlah hidup kita selalu berkenan di hadapannya. Kondisi boleh berubah, kondisi boleh sulit, kondisi boleh penuh dengan penderitaan. Ketika kita berpegang pada Injil atau pada Yesus satu-satunya keselamatan, maka kita akan beroleh kemenangan di dalam Dia. Dan kita boleh perkenanannya. Tuhan Yesus memberkati. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.